Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranatinil Ramadan dengan NPM 247833029 dari kelas Tarpel 3A. Saya akan menjelaskan tentang DML atau Data Manipulation Language, dan untuk praktik-praktiknya yang akan saya langsung kerjakan di sini dari judulnya. DML itu merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data. Karena DML itu singkatan dari Data Manipulation Language, yang berarti bisa mengolah data, merecord table, atau mengedit gitu. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DML itu antara lain itu ada insert, select, update, dan delete. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu adalah select. Nah, di sini contoh select ini seperti select from mahasiswa. Select from mahasiswa ini seperti memanggil tabel mahasiswanya yang udah kita buat gitu loh. Dan juga bisa memanggil tabel dan beserta isinya. Nah, kalau nggak ada isinya juga masih bisa kepanggil. Lalu select from mahasiswa order by npm dash. Nah, di sini mahasiswa di folder mahasiswa itu akan hanya memanggil si npm ini. Jadi yang muncul itu hanya npm saja. Lalu di sini ada select distinct tempat lahir from mahasiswa. Jadi distinct ini seperti kayak kalau ada yang duplikasi gitu atau tempat yang sama, itu akan dihilangkan dan hanya tersisa satu saja gitu. Tidak bisa duplikasi ataupun ada nama yang sama di situ. Nah, lalu contohnya itu dari tabel mahasiswa, misal ada npm-nya itu ada yang sama gitu. Nah, itu nggak bisa. Ataupun misal ada tempat tinggal yang sama, nah itu akan dihilangkan terus jadi satu aja gitu. Nah, lalu di sini ada select tempat lahir from mahasiswa group by tempat lahir. Itu dari tempat lahir dia akan memanggil tempat lahir dari tabel mahasiswa. Lalu akan kayak memunculkan hanya si tempat lahir ini gitu loh. Nah, lalu di sini ada select tempat lahir from mahasiswa group by tempat lahir having tempat lahir sama dengan Bandar Lampung. Nah, ini having itu kayak pemanggilan gitu, kayak where, tapi dia bedanya itu di bagian ada si group by-nya ini gitu. Jadi bisa memanggil tempat lahir ini, misal Bandar Lampung nih, itu akan kepanggil. Bedanya ini ada group by-nya gitu, kayak where. Lalu di sini operatornya itu ada distinct, terus relasional, logika, between dan not, non between, in dan not in, like and not like, is null and is not null. Nah, di sini kita akan langsung mempraktekkan. Dari sini kita buat dulu create table. Kalau gitu kita create table data pegawai. Create database dulu maksudnya. Create database data pegawai.
database data pegawai. Nah, ini sudah, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita bisa langsung use data pegawainya. Nah, di sini langsung bisa kita use. Nah, udah langsung kok terpakai database data pegawainya. Di sini kita akan membuat create table dari si pegawai. Oh enggak, di sini kita buat si seks sama golongannya dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Coba kita buat ini dulu. Create table. Nah, lalu di sini itu ada dia memakai char dan satu ini primary key. Lalu kedua dia ada jenis kelamin JK dia. JK itu memakai varchar dengan panjang itu 15 not null. Lalu ada sebutan itu memakai varchar dengan panjang 10. Oke. Nah, kita langsung buat lagi. Ini kita select from dulu. Untuk melihat jenis kelaminnya. Lalu di sini kita ada create table golongan dengan KD golongan itu memakai varchar dengan panjang itu 2 primary key. Lalu di sini ada nm nama golongannya memakai varchar juga itu dengan panjang itu 50. Lalu di sini ada gap memakai money dengan panjang 8, dia nggak bisa money. Kalau pakai money itu nggak bisa. Oh, 8. Oke. Tidak perlu pakai itu. Terus nah, oke, ini sudah. Baru kita buat ini select from dulu. Select from golongan. Lalu
label ada NIP, nama, tag, tempat lahir. Oke, di sini ada NIP, nama, ini nama, kelaminnya, tempat lahir, terus TGL lahir, TMT, dan KD golongan. Nah, di sini sebenarnya ini kita section kita turunin ke bawah. Nah, sini pertama kita NIP-nya, dia memakai varchar dengan panjang 10. Ini primary key-nya. Lalu di sini ada varchar lagi dengan panjang 50. Di sini ada tempat lahir, itu dia pakai char. Tempat lahir itu pakai varchar. Lalu di sini ada tanggal lahir itu pastinya pakai date. Pakai date saja. Lalu ada TMT pakai date. Lalu ada, nah di sini kan si KD golongan itu kan pakai varchar, kita sesuaikan varchar, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Varchar isinya 2, koma. Lalu di sini itu dia pakai char, isinya 1. Oke. Sini kita create table kelupaan pegawai. Oke, ini sudah. Terus ini KD golongan. Lalu di sini kita panggil pakai origin. Oke. ID golongan, reference di golongan, ID KD golongan. Ya maaf, ini harusnya KD golongan bukan ID. KD. Nah, KD golongan, koma. Lalu kita masukkan origin key lagi. Oke. Nah, ini udah berarti di sini. Lalu reference
jalankan dulu dari sini. Sudah, kita cek sudah diisi, lalu di sini kita jalankan, kita cek. Nah ini kurang. Oke, setelah itu ini kita run. Oke, lalu kita select from pegawai, lalu kita jalankan. Oke, sudah ada nih nama, tempat lahir, tanggal lahir, tempe, KD golongan, dan teksnya. Nah, habis itu kita isi, kita insert into si jenis kelaminnya itu Felis, isinya L, lalu JK-nya ini kan L, lalu tik itu ada jenis kelamin itu laki, tik, lalu sebutannya MR, kita tutup koma. Oke, karena di sini kan ada saya JK sama sebutan, lalu ada P, perempuan, panggilannya itu Miss. Oke, di sini penyebabnya itu nggak ada ketik di sini. Oke, di sini titik koma, dan ini kita jalankan. Sudah ada, coba kita lihat untuk jenis kelamin, harusnya sudah ada. Nah, ada L laki-laki dipanggil MR, kalau perempuan dipanggilnya Miss. Lalu kita insert into lagi golongan. Nah, insert into golongan, terpilih kita masukkan ada apa saja. Golongan itu KD-nya itu 01, lalu ada nama golongannya 2A, lalu ada gapoknya 60.000. Oke, udah tertutup koma. Lalu di sini ada, kita copy aja. Nah, 02 ini B,
1000. Ini 3A, kita ke bawahnya lagi. Nah, ini 03, 03, ini 04, ini 3A, ini 3B, ini 85.000, ini 91. Oke, sudah, sini titik koma. Langsung kita drag dan kita jalankan. Oke, masuk. Apakah sudah di golongan ini? Oke, sudah masuk ya. Lalu langsung kita buat lagi insert enter pegawainya, release. Ketik. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, ini bisa di copy, kita masukkan ke kamu ketik dengan nama Budiman, L enggak, dengan nama Budiman. Lalu di sini langsung tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, ini kita nah, dan TMT ya, TMT nya itu di ketik. Nah, langsung kita masukkan si KD golongan. KD golongannya itu kan dia masuk di sini golongan. Nah, ini kita bisa memilih 01, 03. Nah, ini kan kita pilihnya 01. Kamu ketik, lalu terakhir itu ada di sexnya itu dia L atau laki-laki, ketik tutup, ketik koma, ini koma. Nah, sama, selanjutnya sama, kita sesuaikan, kan nggak ngikutin ini, kita sesuaikan gitu. Nah,
sebagai contoh aja ya, kita pakai 3. Misal ini kan 01, ini 02, lalu di sini 03. Di sini misal ini ganti ke P. Oke. Ini sama. Nah, lalu dua, oke. Ini udah benar. Ini misal namanya Bu Sinta Rahma dengan NIP. Nah, 1984 sama 3 berubah. Nah, ini sebagai contoh 3-nya ini. Nah, langsung kita run ada, lalu kita coba kita cek select from pegawai. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini adalah percobaan-percobaannya seperti kayak select from. Nah, ini kan udah ada nih, tak nama table. Oke, sudah. Oke, sudah seperti semuanya itu. Lalu di sini nah, di sini kan ada select. Nah, di sini misal select nomor 1 dulu. Nama kolom NIP, lalu dari nama NIP, lalu nama dan di sini dari table. Oke, ini koma lagi dari table si pegawai. Nah, jadikan ya. Ini kita jalankan coba. Nah, dia akan memanggil nama yang pengen kita inginin saja. Nah, yang lain juga sama kayak gitu caranya. Lalu di sini nah, di sini itu seks dari tabel pegawainya. Oke, jalankan. Nah, dia akan hanya memunculkan si seksnya saja. Lalu di sini ada kondisi. Nah, ini ada contohnya, langsung kita copy. Nah,
sini akan kita select NIP nama seks dari pegawai, di mana seksnya itu isinya itu L. Nah, tampilkan percobaan itu kan tampilkan semua kolom baris pada tabel pegawai jika kolom. Nah, berarti dari sini tabel pegawai itu di KD golongan 1. Golongan ini isinya 1. Nah, di sini kan suruh tampilkan semua. Kita run. Nah, karena KD golongan 1 itu nggak ada gitu. Coba kita lihat KD golongan di sini apakah ada. Oke, karena ada, karena dia pakainya 01. Coba kalau kita 01, nah dia ada langsung gitu. Kalau misal kita pengen muncul 02 juga ada. Nah, lalu selanjutnya ada ini disuruh tampilkan semua kolom dan baris pada tabel pegawai. Jika kolom seks, P, dan KD. Nah, di sini dari pegawai itu, oke, di sini berarti select from aja. Ini di sini bintang dari pegawai, where dari seks. Nah, sininya P, or di KD golongan 01. Coba langsung kita run. Nah, di sini dia bakalan nampilin semua kolom barisnya di tabel pegawai. Jika kolom seks T dan KD golongan itu 01. Nah, ini karena KD golongan 01 dan seksnya P, jadi dua-duanya muncul gitu. Kalau misalnya di sini 01, di sini 01 dan di sini P, akan muncul 1 doang gitu. Oke, lanjut. Di sini adalah tampilkan semua kolom dan baris pada tabel pegawai jika kolom seks tidak bernilai P atau NIB tidak sama. Nah, di sini berarti tampilkan semua kolom dan baris pada tabel pegawai. Di sini select from pegawai. Lalu where not itu jika kolom seks tidak bernilai P, oke, atau ini tidak sama dengan, oke. Berarti kita or. Nah, di sini or
itu NIP satu tiga. Nah, kita lihat lagi nih 13207422. Nah, ini punya Pak Ekowin Kenali. Oke, kita tutup. Nah, ini langsung bisa putaran. Nah, dia langsung muncul punyanya Pak Ekowin Kenali. Jika nggak ada si seks P, jadinya seksnya itu L semua. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Nah, di sini ada tampilkan semua kolom dan baris pada tabel pegawai. Jika kolom tanggal lahir tidak bernilai, nah di sini nanti akan memunculkan semua kolom baris dari pegawai. Nah, jika kolomnya itu tanggal lahirnya tidak bernilai antara yang diinginkan, nah itu sama kayak yang di sini, itu nggak bakal muncul, dan munculnya itu bukan yang muncul itu ya harusnya kan tidak bernilai antara ini. Nah, nanti yang muncul itu yang bernilai yang seperti ini gitu. Misal ada 1990 dan 1995. Terus yang 2004, 2000-an itu gak bakalan muncul. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tampilkan kolom nama pada tabel pegawai. Oke. Oke, di sini kita bisa praktek. Nah, di sini kan nama from pegawai. Kolom nama pada pegawai, jika kolom nama tidak bernilai C dan K. Oke, di sini kita bisa langsung run. Nah, di sini karena nggak ada namanya yang C dan K, itu akan memunculkan si Budiman dan si Tarama. Sedangkan namanya Pak Ekowin Kenali itu ada K-nya, jadi tidak dimunculkan gitu. Oke, lanjut. Di sini ada persetujuan perintah di atas dan nampaknya. Nah, ini kan nama-nama pegawainya. Nah, jika NIP-nya tidak sesuai, kita benarkan dulu karena ini hasil. Oke. Nah, di sini kan ada di sini 130, nah nggak ada. 42 ini ada, lalu 43 ini ada. Oke, kita langsung bisa jalankan. Ini kita langsung jalankan. Nah, kenapa bisa gitu? Karena sesuai dengan NIP yang ada gitu. Misal punya Bapak Ekowin Kenali dia 742 di sini terpanggil, dan Sinta Rahma itu karena dia itu 743 gitu loh.
Jadi si 741 ini yang bernama Pak Budiman tidak terpanggil. Oke, lanjut. Di sini ada like and not like. Tampilkan kolom nama jika nilai pada kolom nama video. Oh, jadi dari sini itu kayak misal itu cocoknya itu mengandung apa saja karakter A atau A, dan kedua itu seperti cocok dengan apa yang berakhiran huruf A atau A gitu, kayak misal varchar kan berakhirannya itu R, lalu ini yang berawalnya huruf A atau A. Nah, misal tampilkan kolom nama jika nilai dalam kolom nama diawali. Nah, di sini kalau misalnya kita ngebuat kan itu kan udah ada kolom namanya, ada yang namanya Bapak Eko Win Kenali. Nah, itu akan memunculkan nama Bapak Eko Win karena nama depannya yang diawalin itu namanya E. Lalu di sini ada yang namanya tidak diawali dengan huruf E. Berarti misal ada Pak Budiman. Pak Budiman itu akan muncul kan, Pak Eko Win Kenali itu tidak akan muncul. Lalu selanjutnya ada select. Select nama kolom. Oke, di sini jawabannya adalah menampilkan kolom nama jika nilai dalam kolom teks bernilai 0. Nah, di sini jika kolom-kolomnya itu bernilai 0 itu bakalan muncul, dan jika tidak not 0 itu akan memunculkan. Nah, jika yang di bawahnya itu tampilkan nama jika nilai dalam kolom teks tidak bernilai 0 dia bakalan muncul. Nah, di sini ada clause itu yang terlibat itu order by, group by, having, dan limit. Nah, supaya tidak terlalu lama saya dari sini, semoga penjelasan saya bisa memperjelas atau saya bisa menjelaskannya gitu. Nah, di sini ada jawabannya, tampilkan semua data pada tabel pegawai dengan kolom nama harus urut-urutan descending. Nah, misal select from nama yang punya kita, misal mahasiswa, terus nama itu dari kolom 1, misal 01. Nah, di sini 02 gitu, dan akan memunculkan sesuai dengan urutan yang kita masukkan. Lalu di sini akan tampilkan semua data pada tabel pegawai dengan kolom 4. Harus urut turun. Nah, jadi tampilkan semua data pada tabel pegawai dengan kolom 4 harus urut turun. Nah, jadi ini langsung kita praktekkan saja. Di sini kita bisa langsung praktekkan. Ini nama tabelnya pegawai. Kita select dulu, select from pegawai. Nah, di sini ada NP, nama,
sini karena itu tampilkan semua data pada tabel pegawai dengan kolom 4 huruf. Nah, di sini karena harusnya itu kan dari 744. Nah, karena kita cuma ada 3, itu bakalan memunculkan jadi 743, terus 742, lalu 741 gitu. Harusnya Pak Budiman yang di atas, sekarang Bu Sinta Rahma yang di atas. Dan sebaliknya bisa dibalik. Oke, lalu di sini ada select tempat lahir from pegawai. Tampilkan pengelompokan nilai data kolom seks pada tabel pegawai sama tidak. Nah, di sini nah kita bisa memanggil misalnya tempat lahir dari si tabel pegawai ini dari grup tempat lahir. Jadi tempat lahir ini dari pegawai itu akan muncul gitu tempat lahirnya. Jadi tempat lahir ini saja yang dipanggil. Lalu di sini ada having. Nah, ini cobanya kita tampilkan pengoperan data nilai kolom tempat lahir jika nilai kolom tempat lahir tidak sama dengan Lampung. Nah, misal, nah di sini nama kolomnya itu kan, nah kolom pertama itu select tempat lahir. Dari tabel pegawai. Lalu grup by tempat lahir. Nah, having kondisinya itu tidak sama dengan Lampung. Oh, tempat lahirnya nih. Tempat lahir itu di pegawai tempat lahir. Nah nih, Lampung. Kenapa nggak mau dia? Nah, jadi kayak misalkan ini kan kayaknya huruf. Ya, nah, saya jelasin. Nah, kalau saya hapus. Oke. Berarti kalau kita tempat lahirnya kan misal dari tempat lahir dari tabel pegawai di grup tempat lahir dan Lampung dah. Dia itu akan memunculkan tempat lahir yang hanya di Lampung gitu. Oh, tidak sama dengan Lampung. Berarti yang dimunculkan itu ada Yogyakarta. Nah, di sini. Lampung, Yogyakarta, Lampung. Nah, Lampungnya duduk. Jadi yang akan dimunculkan itu adalah Yogyakarta. Lalu di sini ada tempat record. Nama kolom itu nama kolom oke. Select from berarti pegawai. Limitnya 044. Nah, jadi intinya
tabel ini bakal memunculkan semua kolom, lalu di tabel pegawai sebanyak 4 record pegawainya gitu. Di sini ada fungsi agregat, itu ada average, count, max, min, sum. Average ini seperti gapok. Kita jalankan. Nah, seperti kayak dari average ini kan berapa tadi. Nah, ini gapoknya sekitar segini. Nah, hasilnya seperti ini dari tabel golongan. Nah, ini isi dalam tabel golongan. Lalu di sini ada select count. Nah, lalu jalan ke printer select bintang from pegawai group by set. Oke, jalankan. Nah, di sini dia akan menjalankan bagian seksnya. Countnya itu dia tidak bintang karena tidak terhitung, lalu dari from pegawai group by sex, jadi akan membutuhkan si bagian seks ini, dan dari 2 dulu baru ke 1. Oke, di sini ada menampilkan nilai terbesar. Nah, di sini akan menampilkan nilai terbesarnya seperti. Nah, di sini akan menampilkan bilangan paling mahalnya di 910.000. Lalu di sini adalah untuk menampilkan yang paling nilai kecilnya di 60.000. Lalu ini adalah menampilkan jumlah nilai berdasarkan gapoknya. Nah, semua total. Baik, sepertinya seperti itu saja dari saya. Maaf jika banyak kesalahan atau yang dari saya banyak yang masih belum saya mengerti. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.